Because
bagi kami semua. Amin. Amin.
kebenaran firman-Mu. Kami siap, kami mau, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang rindu dan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa ada di tempat ini. Puji nama Tuhan bersama dengan istri saya. Tidak bisa waktu. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Udaranya segar. Bisa. Ya, di lereng Gunung Burangrang, betul ya? Di lereng Gunung Burangrang, luar biasa. Dan terima kasih Ibu Gembala yang sudah kasih kesempatan buat saya bersama istri hadir di tempat ini bersama-sama. Wow, lihat kiri kanannya dong. Aku kok seneng banget lihat kamu hari ini. Haleluya. Kayaknya nggak ada yang nggak terlalu happy dah hari ini. Kayaknya salah bangun di tempat tidurnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Haleluya. Hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan karena saya ingat tema daripada gereja GSJ Amawar Saron tahun ini, kalau saya tidak salah adalah level up ya. Naik level ya. Oke, naik level. Katakan sama-sama. Naik level. Katakan sama-sama. Naik level. Yuk, lihat kiri kanannya. Yuk, naik level. Tepuk pundaknya. Jangan tidur. Tepuk pundaknya lagi. Ojo turu. Ojo itu ya. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul iman yang terus bertumbuh. Kita baca bersama-sama. Iman yang terus bertumbuh. Haleluya. Waktu saya berapa lama saya nggak tahu. Di sini tidak ada timekeeper kan? Kalau di gereja kami ada timekeeper soalnya ya. Jadi kita ada baru khotbah berapa menit gitu udah tinggal berapa menit. Ada pengkhotbah yang kadang-kala lihat waktu yang tersisa udah bingung dulu gitu ya kan. Udah bingung dulu ya. Nah, kita akan membaca Alkitab kita. Pada bawah Alkitab Amin. Atau handphone. Saya mau Bapak Ibu boleh membaca bersama-sama dengan saya. Walaupun ditampilkan di depan, tidak salah kita membuka Alkitab kita. Dan saya itu punya kebiasaan menandai dan mewarnai ayat-ayat Alkitab. Kalau janji itu saya kasih warna hijau, peringatan saya kasih warna kuning, merah itu berupa hukuman atau apa gitu, hal yang kurang baik atau apa aja lah. Silakan dikasih warna ya, dan itu akan sangat membantu kita. Mari anak-anak muda, anak-anak kecil juga kita baca dari 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat yang ke-13. Sudah ketemu semua? Oh belum. Sudah ketemu sekarang? Kayaknya belum semua. Sudah ketemu semua? Oke, mari kita baca bersama 2 dan 3. Kami harus selalu, kayaknya belum semua baca nih ya. Ya kita ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Mari kita baca dengan suara yang lantang. 2 dan 3. Kami Ibu Nim. 1 Tesalonika 1 ya. 2 Tesalonika 1 ayat 13. Sorry. Loh, sebentar. Oke, saya coba. Maaf. Saya salah naruh tadi ya. Bisa pinjam handphone saya? Coba ada yang bantu saya. 1 Tesalonika 1 ayat 3 mungkin, bukan 13. Ya, 2 Tesalonika 3 2 Tesalonika 1 ayat 3 coba. Minta maaf. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, betul. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Sebenarnya ayatnya seperti itu tapi salah tulisan aja. Mari kita baca bersama 2 dan 3. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah
karena kamu, sebab imanmu makin apa? Sebab imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Amin, Bapak Ibu sekalian, saudara. Dikatakan di sini, kami akan dan kami selalu mengucap syukur karena kamu, sebab imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Ini sukacita seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sukacita, saya boleh turun nggak apa-apa ya, biar lebih dekat ya Pak. Ya, sukacita seorang pendeta atau hamba Tuhan itu bukan hanya ketika jemaat makin hari makin diberkati Tuhan secara ekonomi, tidak. Tetapi sukacita seorang hamba Tuhan seperti Paulus itu adalah ketika jemaat itu mengalami pertumbuhan iman. Katakan pertumbuhan iman. Dan ketika imannya bertumbuh, maka kasihnya juga bertumbuh. Katakan kasihnya juga bertumbuh. Kalau kasihnya bertumbuh, semua jemaat kasihnya bertumbuh karena imannya bertumbuh, maka gereja juga akan penuh dengan kasih. Amin. Dan kasih itu seperti magnet. Katakan kasih itu seperti magnet. Akan menarik banyak orang. Amin. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 2 dan Kisah Rasul pasal yang keempat, ada sebuah gaya hidup jemaat ketika gereja baru dirintis, gereja baru seumur jagung, tapi jemaatnya imannya bertumbuh luar biasa. Kasihnya bertumbuh luar biasa sehingga jemaat itu saling mengasihi satu dengan yang lain, rela berkorban demi orang lain, mau memberi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ada yang rela menjual tanahnya, menjual hartanya, kemudian hasil penjualan itu mereka kasih ke gereja supaya gereja bisa pakai itu untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu gaya hidup yang luar biasa. Dan dikatakan di sana sampai orang itu takut. Mereka melihat jemaat di Kisah Rasul itu senang banget. Padahal mereka belum percaya Tuhan. Ngelihatnya itu senang. Tapi mereka mau gabung antara takut dan senang, segan. Dan Alkitab berkata setiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa yang dimenangkan. Wow. Siapa yang rindu satu saat gereja ini belakang itu dijebol? Amin. Kiri dijebol. Amin. Kanan dijebol. Amin. Dijebol semua terus dibangun dong gitu. Kalau dijebol semua bagaimana Pak Yoel? Kiri dijebol, kanan dijebol, depan dijebol. Terus kita mau ibadah di mana? Gitu. Ya, dibangun yang lebih besar lagi, tapi bukan karena besarnya, tapi kenapa? Karena tempat udah nggak muat. Amin. Nah, ini saya lihat tempat udah mulai nggak muat. Ini masalah, tapi masalah yang bagus. Ya, di gereja itu ada masalah dua, masalah yang bagus dan masalah yang tidak bagus. Masalah yang bagus adalah ketika panas mulai terasa. Kenapa? Karena kapasitas udah kurang dibanding dengan jumlah jiwa. Itu masalah yang bagus. Berarti jemaat harus bersatu hati, berdoa, Tuhan memberkati agar apa? Tempatnya direnovasi, disediakan lebih gede lagi. Amin. Nah, dikatakan di sini imannya orang-orang yang ada di kota kecil bernama Tesalonika. Paulus berkata, aku mengucap syukur karena hidup kamu. Tapi Paulus tidak titik di sana, ada koma. Tetapi sebab imanmu yang terus bertambah dan kasihmu yang semakin kuat kepada satu dengan yang lain. Saudara, inilah esensi, inilah hal yang terpenting dari sebuah gereja, dari sebuah ibadah. Agar iman Bapak, Ibu, dan saya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun, iman kita harus bertambah dan bertumbuh. Katakan, iman kita harus bertambah dan bertumbuh. Lihat kiri kanannya, imanmu juga harus bertambah dan bertumbuh. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Nah, ini yang saya ingin fokusin. Karena naik level itu kalau seperti kita membangun sebuah bangunan, kita mau membangun satu lantai dengan dua lantai, itu fondasinya udah beda. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makin tinggi bangunannya, makin dalam fondasinya. Nah, iman itu bicara mengenai fondasi. Makanya saya mau mulai dengan kata iman yang terus bertumbuh. Karena kalau fondasinya nggak kelihatan, terus nggak disiapin, maka bangunan yang di atas nggak bisa dibangun. Karena kalau bangunan dibangun dipaksa tanpa sebuah fondasi, maka seperti yang ada di Cianjur ketika gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Ketika gempa bumi di Cianjur terjadi, beberapa dari kami GSCA waktu itu BPD datang ke sana untuk melihat, dan kemudian saya lihat padahal gempanya cuma 2 skala Richter ya, tapi saya lihat kok kehancurannya begitu parah ya. Saya masuk ke kampung-kampung kayak begini ya, kemudian ada rumah yang rumahnya itu ada itu di antara perkebunan sayur, dan saya lihat, oh kenapa? Karena fondasinya cuma segini doang. Fondasinya cuma ditanam paling setengah meter. Jadi gempanya 2 skala Richter udah menghancurkan semuanya. Ada yang roboh, ada yang miring, ada yang retak-retak dan sebagainya. Sama juga kalau iman kita tidak dalam, maka yang terjadi ada banyak anak Tuhan goncangan sedikit, retak imannya, luka hatinya, luka pengharapannya, bahkan roboh dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia belum kuat imannya. Bagian yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, iman adalah bahasa. Katakan 2, 3. Iman adalah bahasa. Ini, iman adalah bahasa. Faith is a language. Kenapa saya katakan iman adalah sebuah bahasa? Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah bahasa. Kita akan baca Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama 2 dan 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kenapa saya katakan iman itu seperti bahasa? Siapa yang bisa bahasa Sunda? Boleh angkat tangan? Pasti bahasa Sunda. Ya, saya mah bisanya cuma kadir, kaditu, kamana, mangga cari. Ya, awal-awal saya di Bandung mau parkir mobil tuh. Terus karena di sini udah agak susah gitu, si tukang parkir bilang, apa? Kaditu, kaditu. Saya tanya istri saya, kaditu itu apa? Kesana gitu ya kan. Ya, jadi udah hampir 10 tahun kami ada di Bandung, tapi bahasa Sunda kami masih limited edition. Kenapa, saudara? Nanti saya akan jelaskan. Bahkan ada orang yang bukan orang Sunda, boleh angkat tangan, yang bukan orang Sunda, tapi yang bisa bahasa Sunda, boleh angkat tangan. Bukan orang Sunda, tapi bisa ngomong lancar bahasa Sunda. Nona orang Indonesia Timur, tapi lancar bahasa Sunda kan? Ini bukan orang Sunda. Dilihat dari mukanya, orang Indonesia Timur. Dilihat dari kiri kanannya, ini keluarga orang Kupang. Bukan, Ambon. Oh, Ambon ya, Ambon. Tapi bisa lancar bahasa Sunda. Kenapa? Kenapa? Karena tinggal di lingkungan orang Sunda. Kemudian yang didengar juga bahasa Sunda. Nona namanya siapa? Kalisa. 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 Talisa. 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 Kenapa lancar bahasa Sunda? Padahal papa mama orang Ambon, lahirnya di tanah Sunda, di tataran Sunda, katanya begitu. Habis gitu yang didengar di mana-mana adalah orang ngomong bahasa Sunda, betul? Nah, makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita itu hanya akan bertumbuh ketika telinga kita mau dengar firman Tuhan.
Pak, saya setiap minggu mah dengar firman Tuhan, Pak. Ketika Alkitab bicara tentang mendengar, Bapak Ibu sekalian, itu bukan sekedar mendengar dengan telinga. Katakan, bukan mendengar dengan telinga, tapi mendengar dengan hati. Amin. Mendengar dengan hati. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja fisiknya, termasuk juga telinganya. Coba pegang, cari telinganya ada 2 nggak? Oh, ada yang hilang? Ada yang hilang? Lengkap kan? Lengkap kan? Berarti kita bisa mendengar. Tetapi tidak semua orang akan mendengar dengan hati. Yang Tuhan mau adalah kita mendengar bukan dengan telinga saja, tapi mendengar dengan apa, Bapak Ibu? Hati. Dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Hati. Dengan hati. Dan ketika kita mendengar dengan hati, itulah yang saya sebut sebagai rema. Apa? Rema. Kita tidak hanya mendengar logos. Logos itu firman yang menambah pengetahuan. Oh, Tuhan Yesus lahir di Betlehem, di kandang domba. Oh, Tuhan Yesus mati, disalibkan untuk mengampuni orang berdosa termasuk saya. Sebelum itu dia harus disesah, sebelum itu harus dicambuk. Itu logos, ilmu pengetahuan, nambah pinter saja. Tapi jangan dengar firman Tuhan supaya nambah pinter atau kelihatan pinter, apalagi sok pinter. Tapi dengar firman Tuhan yang menjadi rema. Jadi ketika Bapak Ibu adik-adik datang ke gereja, bahkan sebelum ke gereja udah berdoa, Tuhan, aku mau Engkau memberikan remamu buat saya. Katakan rema. Rema itu firman yang nempel, yang hanya saudara dengar dan tangkap. Orang yang duduk di sebelahmu pun belum tentu nangkap dan dapat. Itu rema. Rema itu pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepadamu pada saat itu yang orang lain nggak dapat. Itu rema. Dan kalau saudara nangkap itu rema, itulah saudara mendengar dengan hati. Dan ketika saudara menangkap rema, kalau saudara menangkap mendengar dengan hati, maka iman akan timbul. Amin. Itulah rema. Jadi dengar firman Tuhan, jangan hanya dapat logos, dapatin rema. Karena rema itulah yang akan melakukan banyak perkara. Selanjutnya, slide selanjutnya. Waktu kami di Bekasi, pulang dari Singapura, kami merintis gereja. Kami nggak ada support dari siapapun. Saya dan istri saya buka kursus bahasa Inggris. Istri saya megang anak-anak yang SD, saya memegang SMP sampai selanjutnya. Dan kami dalam ngajarin bahasa Inggris menggunakan 5 elemen. Kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa apa saja, gunakan 5 hal ini, lakukan 5 hal ini, maka bahasa Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu pelajari akan bertumbuh dan berkembang. Mau belajar bahasa Mandarin, gunakan 5 ini. Mau bahasa Rusia, gunakan ini. Mau bahasa Arab, gunakan ini. Mau bahasa Inggris, gunakan ini. Yang pertama, 5 elemen agar bahasa iman kita bertumbuh. Apa yang pertama? Mendengar. Tapi bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Itulah menjadi rema. Banyak orang Kristen datang ke gereja minggu demi minggu hanya mendengar dengan telinga dan sini, sehingga menjadi logos, nambah pengetahuan, nambah pinter. Akhirnya apa? Jadi tukang kritik, jadi tukrik. Kemudian apa? Tukang debat, tukang nyalahin, merasa lebih hebat, merasa lebih pinter dari siapapun. Kenapa? Orang itu hanya mendengar dengan telinga, dengan pikiran dan logos yang dia dapatkan. Tapi kalau dia mendengar dengan hati, rema yang dia dapatkan, perubahan hidup yang terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, apa Bapak Ibu sekalian? Membaca. Ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, jangan sekedar membaca, tetapi izinkan firman Tuhan membaca hidup saudara dan saya. Seringkali kita hanya satu arah membaca firman Tuhan, tapi tidak izinkan firman membaca hidup saya, membaca hidup kita. Artinya firman itu harus menjadi cermin buat kita.
bukan cermin buat orang lain. Firman yang kita dengar harusnya adalah apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan mau katakan buat saya. Itu kita izinkan firman membaca hidup kita. Tunjukkan kepada saya orang yang hanya mendengar dengan telinga dan pikiran, atau membaca firman Tuhan saja, dan saya akan menunjukkan orang yang hidupnya nggak mengalami perubahan. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Menulis. Saya kalau dengar firman Tuhan, siapapun pengkhotbahnya, bahkan anak-anak muda pun yang sekarang kita lagi training, yang sekarang kita lagi kasih kesempatan, saya akan duduk dan tangan saya akan mencatat di handphone. Bapak Ibu, tangannya lagi ngapain? Usahakan belajar dengan firman Tuhan, catat. Catat firman Tuhan. Catat. Kenapa? Dengan mencatat, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adik-adik akan belajar fokus. Itu yang pertama. Fokus. Yang kedua, tidak ngantuk. Nah, itu yang penting itu Pak Yoel. Tidak ngantuk. Kenapa? Bapak Ibu mencatat, Bapak Ibu fokus, akhirnya apa? Bapak Ibu dapat sesuatu. Saya punya buku-buku catatan waktu masih SMP, SMA. Saya mengikuti ibadah. Saya di Solo, di Pati, tapi mengikuti ibadah seminggu sebulan sekali itu di Solo. Perjalanan 3 jam zaman itu. Masih pakai kijang kotak tanpa AC. Punya teman bareng-bareng. Pulang itu nyampe di rumah kadang-kadang jam 1 malam, jam setengah 2 malam, besok pagi sekolah lagi. Buku-buku yang saya pakai untuk mencatat khotbah-khotbah hamba Tuhan pada saat itu. Hari Kamis pendalaman Alkitab, terkadang sebulan sekali, 3 hari pendalaman Alkitab belajar tentang kehidupan Yusuf. Sampai hari ini masih ada. Dan ada hal-hal yang saya dapat rema, saya tulis besar-besar, kemudian saya kasih warna stabilo, kemudian di bawahnya saya kasih tulisan situasi yang sedang saya hadapi hari itu, dan ini yang Tuhan kasih menjadi rema buat saya. Dan apa yang terjadi beberapa waktu setelah itu. Jangan dengar firman Tuhan hanya pegang Alkitab, pegang handphone, melamun. Dengar firman Tuhan dengan hati, baca dan membaca firman Tuhan, dan izinkan firman Tuhan membaca. Tangan kita jangan diam, belajar menulis. Nah ini semua langsung menulis ini. Keluarin handphone, keluarin notes, handphone, buku kan ada notes sekarang, betul toh? Betul kan? Nggak ada alasan. Aduh nggak punya ballpoint om, nggak punya buku om. Sekarang di handphone semua ada kok, betul nggak? Kecuali kita buta huruf, buta aksara, nggak bisa nulis. Mulai minggu depan Bu Diana kayaknya mereka akan menulis. Bahkan kayaknya sebagian sudah ngeluarin handphone karena gak enak dengan Om Yoel. Bener dah, lakuin apa saran saya, dan dengan sungguh-sungguh kalian akan mendapatkan berkat yang baik. Mendengar, membaca. Yang ketiga apa? Menulis. Nah, yang keempat apa? Menghafal. Saya mau tanya ini ayat ini. Mazmur 1 ayat 1. Tahu? Tahu. Yohanes 3 ayat 16. Tidak tahu. Karena begitu besar. Karena begitu besar. Filipi 4 ayat 13. Tidak tahu, ya. Oke. Efesus 3 ayat 20. Ini ujian untuk masuk surga loh ya. Kalau hari ini ibu, bapak, anak-adik nggak bisa masuk surga. Artinya apa? Udah berapa tahun kita ke gereja? 1 ayat aja tidak bisa hafal. Lagu-lagu K-pop apa? Hafal toh? Lagu hafal juga nggak apa-apa. Lagu apa yang kamu sukai? Lagu rohani. Wih, bukan lagu rohani ya. Lagunya Dewa 19.
Suka, karena anak saya juga suka lagu Dewa 19 gitu. Nggak apa-apa, karena kalian juga butuh itu, hiburan itu. Nggak masalah dengan lagu-lagu begitu, asal hati-hati dengan kata-katanya. Cuma kita bisa hafal lagu-lagunya begitu panjang. Lagu pop, lagu rock, lagu apa R&B atau apapun juga, ibu-ibu hafal itu cerita Korea, drama Korea, namanya sinetron, hafal semuanya. Tapi firman Tuhan satu ayat kok nggak bisa? Bapak-bapak hafal semua kalau bicara politik kan? Tapi satu ayat aja kagak bisa hafal. Coba tadi saya tunjuk, terus saya kasih ayat. Sekarang saya kasih kesempatan. Ibu, ayat apa yang ibu hafal? Apa bunyinya? Nah, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan apresiasi bagi Tuhan. Nah, sekarang Pak, ayat hafalannya apa Pak? Dari 4 ayat 19. Apa itu Pak? Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kasih. Menurut kekayaan dan ya, berikan tepuk tangan ya. Ini adik yang lagunya bagus sekali. Ayat hafalnya apa nih? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 bunyinya apa sayang? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Berikan tepuk tangan. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ayat firman Tuhan itu senjata. Senjata itu kita keluarin kalau lagi butuh, betul nggak? Betul nggak? Betul. Itu orang yang bijak, keluarin senjata kalau lagi butuh. Nggak mungkin itu keluarin senjata, enggak. Senjata itu kita keluarin karena kita lagi ada dalam medan perang dan kita butuh. Ingat firman yang sepertinya nggak berguna, tapi kita ingat, kita hafalin hari ini. Satu saat firman itu akan bicara kepada kita dan akan jadi berkat bagi kita. Amin. Saya ingat 2013 saya diundang ke Amerika waktu itu untuk ketemu dengan beberapa tokoh di sana, dari senator itu kalau di sini anggota DPD RI gitu ya, kemudian ketemu dengan anggota DPR ya, DPR RI atau DPD Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ketemu dengan Kementerian Pertahanan di sana. Satu malam sebelum saya balik ke Indonesia, saya sendirian di hotel. Teman saya ngajak nonton American football, tapi kaki saya udah capek luar biasa, nggak kuat. Saya bilang saya tidur di hotel aja. Saya tidur di hotel sendirian, dan di hotel sendirian itu iblis itu datang memberikan ketakutan yang luar biasa. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan itu akan berbicara. Kenapa? Karena firman itu menjadi rema. Dan saya nggak akan pernah lupa ayat ini, bunyinya demikian. Do not be afraid of their faces, for I will deliver you from their hands. Jangan engkau takut kepada muka-muka mereka, karena aku yang akan melepaskan engkau dari tangan-tangan mereka. Konteksnya apa? Kenapa ada ayat itu? Karena di kamar hotel saya sendirian, ketakutan luar biasa, dan ada suara yang bicara ke pikiran saya berkata, kamu gak akan nyampe rumah Yoel. Nanti kamu di Indonesia ada yang jemput dan kamu akan hilang. Kamu gak akan ketemu istri dan anakmu. Takut luar biasa. Saya gak pernah ngalamin takut terintimidasi kayak gitu. Tapi yang luar biasa, ayat itu bicara lebih kuat dari ketakutan saya. Amin. Jadi firman itu senjata. Senjata itu berguna ketika nanti saudara maju perang. Kelihatannya kalau nggak lagi perang, nggak berguna. Kita simpen. Tapi satu saat ketika saudara mengalami peperangan dalam hidup, tantangan dalam hidup, Roh Kudus akan bicara. Keluarin senjatamu, keluarin firman yang kau dapatkan yang pernah menjadi rema. Di situ kita akan mengalami kemenangan. Tapi kalau saudara perang nggak punya senjata, mati, kalah. Makanya banyak orang Kristen yang kalah bukan kenapa? Karena mereka nggak punya senjata yang adalah firman Tuhan. Kenapa nggak punya firman? Nggak pernah mendengar, nggak pernah membaca, nggak pernah menulis, dan yang keempat, nggak pernah menghafalkan. Makanya Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang apa? Masih ingat? Ya, nanti dibaca. Di situ salah satunya adalah yang kesukaannya ialah
firman Tuhan, Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi baca Alkitab, renungan pagi, gak usah satu pasal, satu kitab selesaiin, satu ayat, tapi hafalkan. Satu ayat per kata-kata. 5 elemen ini harus ada kalau iman kita mau bertumbuh. Yang pertama, kita harus dengar dengan hati. Yang kedua, kita harus baca dan izinkan firman membaca. Yang ketiga, kita harus belajar menulis apa yang Tuhan kasih hari ini. Kemudian yang keempat, hafalin, karena hanya dengan menghafal kita bisa merenungkan. Ya. Kemudian yang kelima apa? Mulai perkatakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kita katakan ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah kebutuhan yang sepertinya lebih besar daripada sumber yang kita punya, tapi kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Bagi Dialah yang dapat melakukan segala hal. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita minta dan kita doakan. Ketika kita memperkatakan firman ini, telinga kita mendengar, iman kita akan timbul. Amin. Nah, tapi kalau saudara nggak ada firman di mulut saudara, di hati saudara, apa yang saudara akan katakan? Sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, ngapalin satu ayat kagak bisa. Ketika ada masalah, apa yang akan saudara ucapin? Tapi kalau saudara punya firman, ada kekurangan, ada masalah, ada tantangan, kalau Tuhan di pihakku, siapa yang menjadi lawan aku? Dan ketika telingamu mendengar ucapan firman yang kau keluarkan dari mulutmu, yang terjadi adalah imanmu akan timbul. Engkau gak lagi penuh dengan ketakutan, engkau gak lagi penuh dengan kekhawatiran. Walaupun masalah masih ada, tapi imanmu lebih besar dari semuanya. Amin. Ini yang pertama. Jadi 5 elemen kalau iman mau bertumbuh, apa saudara? Kita baca 2 dan 3. Mendengar, membaca, menulis, menghafal, memperkatakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Ya. Ini baru pembukaannya. Yang kedua, seringkali kita mendengar orang berkata, bagian yang kedua, faith grows in adversity. Seringkali kita mendengar iman bertumbuh dalam kesulitan. Siapa yang setuju? Amin. Siapa yang setuju iman bertumbuh dalam kesulitan? Ada yang ragu, kayaknya jebakan Batman ini Pak. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang setuju bahwa iman bertumbuh dalam kesulitan? Boleh angkat tangan. Benar dan salah. Tidak 100%. Yohanes 12 ayat 24 berkata, kita baca bersama 2 dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya menulis begini dalam bahasa Inggris, minta maaf, nanti saya terjemahkan. Next slide. God often brings us into the wilderness, lackness, defenselessness, not to kill our faith, but to grow into its fullness. All depends on our response. Jadi yang membuat iman Bapak Ibu Saudara bertumbuh bukan kesulitan, bukan masalah, bukan tantangan, tetapi respon kita terhadap kesulitan, tantangan, dan masalah. Amin? Amin? Katakan sama-sama saya, iman saya bertumbuh, bukan karena kesulitan, tantangan dan masalah, tetapi bagaimana saya meresponi tantangan, kesulitan, dan masalah. Itulah yang akan membuat iman saudara bertumbuh. Buktinya apa? Ada banyak orang yang mengalami kesulitan, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa hidupnya nggak pernah berubah? Imannya nggak bertambah dan bertumbuh.
Bahkan ada orang yang dikasih Tuhan kesulitan dan masalah, malah makin nggak benar hidupnya, makin ngaco dan makin nggak bertobat. Banyak juga, betul nggak Bapak-Ibu sekalian? Jadi yang membuat iman saudara dan saya bertumbuh bukan karena kesulitan, tantangan dan masalahnya, tapi bagaimana kita meresponi semuanya itu. Itu sebabnya sangat penting untuk kita memberikan respon yang benar ketika Tuhan mengizinkan masalah. Saya kasih 4 contoh iman yang terus bertumbuh dan iman yang mati. Yang pertama adalah Daud ketika dia diperhadapkan dengan Goliat. Sementara pasukan Israel termasuk rajanya ketakutan bersembunyi 40 hari lamanya. Karena 40 hari lamanya raksasa Goliat ini selalu berkata, maju sini kalau berani, maju sini kalau berani. Nggak ada kan, memang dasar kalian bangsa pengecut. Istilahnya begitu ya. Nggak ada yang berani menghadapi Goliat yang tingginya 2 meter lebih, dengan tameng, dengan lembing, tombak dan senjata. Nggak ada yang berani. Ini anak kecil yang pipinya masih kemerah-merahan, umur belasan tahun, nggak pernah dilatih menjadi tentara, berani-beraninya dia maju dan mau melawan Goliat. Dan dia berkata, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh seorang bernama Daud. Responnya benar. Ketika Daud melihat tantangan yang besar bernama Goliat, dia responnya benar. Dia berkata, kamu Goliat datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Itu respon yang benar. Sementara bangsa Israel, kenapa mereka ketakutan? Karena mereka melihat masalah lebih besar dari apa yang mereka mampu. Bangsa Israel ketakutan hampir 40 hari 40 malam bersembunyi. Nggak ada yang berani nongolin hidungnya, istilahnya begitu. Tetapi out of the blue, nggak tahu dari mana ini tiba-tiba Daud berkata, I will fight for this nation. Aku akan berperang melawan dia, menggantikan kalian bangsa ini demi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Daud bisa berkata, aku akan mengalahkan engkau, bukan dengan pedang, demi nama Tuhan aku datang. Kenapa? Karena dia telah melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Hanya orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya yang berani ngomong kayak gitu. Kalau enggak, dia mati konyol. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Boleh angkat tangannya, semua tutup mata. Siapa yang bulan lalu mengalami pertolongan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Siapa yang minggu lalu mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa? Angkat tangannya. Turun tangan. Semua tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu saudara-saudari punya pengalaman. Dan ketika satu saat Bapak Ibu punya masalah, tantangan, responmu lah yang akan membuat imanmu bertumbuh lagi. Amin. Bertumbuh lagi. Karena iman kita gak ada yang sempurna hari ini. Dan lewat kesulitan, masalah, tantangan, Tuhan pakai itu untuk menumbuh kembangkan iman kita kalau respon kita benar. Yang kedua, janda Sarfat. Janda Sarfat yang tersisa di tangannya, di rumahnya adalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi kemudian ada seorang hamba Tuhan datang mendekati dia dan bertanya, ibu lagi ngapain? Janda Sarfat berkata, aku lagi nyari kayu bakar nih Pak Pendeta, untuk masak roti. Boleh nggak? Kata Elia, boleh nggak buatin roti buat kasih air minum buat aku? Dan ketika ibu janda ini baru mau ngambil air minum, si Elia berkata, sebentar bu, ada apa lagi Pak? Karena itu musim kering, air itu komoditas yang mahal dan sangat berharga. Dan Elia berkata, jangan lupa juga bikin roti bundar kecil buat aku. Kemudian ibu ini berkata, mungkin dia udah nahan emosi kali ya, atau nahan jengkel ya, ini pendeta gak tahu diri nih, datang minta makan ya, minta yang barang yang mahal yaitu air. Dan dia berkata, janda ini, Pak, tahu gak Bapak, hari ini aku mau beli kayu bakar, aku mau pulang, aku mau bikin roti.
Habis itu saya dan anakku akan makan. Dan ini akan menjadi makan malam terakhir, karena besok sudah tidak ada makanan. Tetapi hamba Tuhan ini ngomong, pendeta ini ngomong, nabi ini ngomong, Tuhan ngomong melalui nabi ini, kamu pulang, kasih aku air dan roti terlebih. Nanti Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup. Dan respon dari janda ini apa? Tidak banyak bicara. Pulang, dia ambil air, dia kasih roti yang sudah dia panggang buat Elia. Dan apa yang terjadi? Minyaknya tidak habis, tepungnya tidak habis sampai musim panen tiba. Apakah janda Sarfat itu hidupnya sama setelah itu? No. Kenapa? Dia bisa melihat, oh, aku nggak punya apa-apa, aku taat, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Kalau Bapak Ibu belum bisa taat, sulit untuk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Taat yang dalam perkara kecil itu apa? 1/10, perpuluhan. Kalau dalam perpuluhan aja Bapak Ibu nggak taat dalam memberi, nggak mau memberi, maaf, sulit untuk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu otakmu sekarang ngomong, ayo ini nggak ngerti, gajiku aja nggak cukup. Justru karena engkau nggak memberi, maka nggak cukup. Kalau engkau mau belajar taat, izinkan Tuhan yang akan campur tangan dalam segala. Ketika engkau taat, hatimu tenang. Ketika hatimu tenang, Tuhan kasih hikmat, sehingga apa yang ada di tanganmu, walaupun sepertinya tidak cukup, Tuhan akan kasih hikmat mengelola dengan baik. Amin. Kami belajar pada waktu rapat kerja daerah kemarin, ada seorang pendeta yang dulunya masih mahasiswa. Tahun itu dia dapat uang saku dari orang tuanya 30.000 ya, 30.000 sebulan. Berarti sehari hanya 1.000. Ada saatnya di mana dia benar-benar ketika orang tuanya nggak bisa kasih lagi uang karena nggak ada barang yang bisa dijual lagi, dia puasa sampai pingsan. Kenapa? Karena dia taat memberikan perpuluhan. Dia ngomong kayak gini, saya nggak akan pernah lupa. Dia komplain sama Tuhan, Tuhan, ini uangku gak cukup Tuhan, apalagi aku ngasih perpuluhan, lebih gak cukup lagi. Tapi Tuhan ngomong gini, kamu gak ngasih perpuluhan, uangmu juga gak cukup kan? Tapi ketika kamu ngasih perpuluhan, uangmu tetap gak cukup, kamu masih minus. Tapi ada nilai plus dari hidup kamu. Apa itu? Kamu punya ketaatan. Minus masih ekonominya, tapi kamu punya nilai plus di mata Tuhan, yaitu kamu lebih taat. Dan kalau sudah kita taat, itu bagian kita, bagian Tuhan satu saat yang membuka tingkat-tingkat berkat atas hidup kita. Amin. Belajar ngasih perpuluhan di gereja di mana saudara digembalakan. Kalau Bapak Ibu dengar di YouTube bingung, ada bilang udah gak masanya lagi sekarang ngasih perpuluhan. Wah itu pendeta mata duitan. Saya bilang kalau firman Tuhan masih di sana, dan Yesus berkata dia datang tidak mengubah, menghapus bahkan 1 titik, 1 koma aja dia tidak mau hapus. Berarti persepuluhan itu juga salah satu bagian yang Bapak Ibu perlu lakukan. Gak usah dipaksa, gak usah disuruh, harus dari hati. Tapi saya ngalamin, saya lahir tumbuh dari keluarga yang sangat susah. Ketika saya dengar firman Tuhan tentang perpuluhan dari usia kalian begini, hidup masih berdasarkan pemberian dari orang tua, uang saku 1 bulan saya kumpulin, saya hitung, oh kalau uang saku saya misalnya 50.000 1 bulan, berarti saya harus ngasih perpuluhan 5.000 dari masih SMA. Bisa beli kuota? Bisa tahu? Beli kuota bisa tahu? Dari uang saku bisa tahu? Utamakan Tuhan sebelum beli kuota. Entah Tuhan masa depan kalian. Tuhan gak pernah bohong. Amin. Ini yang ketiga. Ini contoh orang-orang yang imannya bertumbuh. Kenapa? Karena mereka mendengar dan taat. Yang kedua, ini tentang ajudan Raja Samaria. Ketika Samaria dikepung dan Nabi Elisa berkata, besok pagi-pagi harga stok makanan akan turun drastis. Dia gak percaya. Dan itu yang terjadi akhirnya apa? Ajudan ini mati diinjak-injak orang Israel yang lari. Kenapa? Karena
ketika pasukan negara lain mengepung mereka ketakutan, tinggalin harta bendanya, makanannya. Imannya mati bersama dengan kematiannya. Israel di padang gurun juga mati di padang gurun. Imannya nggak pernah bertumbuh. Next slide Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan iman tidak ditentukan oleh kesulitan yang dihadapi, namun oleh respon kita terhadap apa yang firman katakan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Makanya penting untuk membaca, mendengar firman Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, dengan cepat saya ingin sampaikan, udah lebih ini kayaknya ya, minta maaf ya Bu Diana. Iman menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di dalam, saya tulis kayak gini. Iman adalah, kita baca bersama-sama 2 dan 3. Iman adalah mempercayai apapun yang Tuhan katakan dan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Sederhananya kayak gitu. Iman itu mempercayai walaupun belum melihat, mempercayai walaupun belum menerima, mempercayai walaupun masih jadi harapan. Apapun yang Tuhan katakan, itulah rema. Dan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah, memberi reward kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan ini ayat yang saya sangat suka. Ketika kita memiliki iman, maka iman itu menyenangkan hati Tuhan. Iman itu berkenan di hati Tuhan. Dan Mazmur 127 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Next slide. 2 dan 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia Tuhan memberikannya kepada yang pada waktu dia sedang tidur. enak banget ya kayak. Kalau orang itu dicintai Tuhan, lagi tidur aja Tuhan bisa memberkati. Amin. Apalagi lagi kerja. Ini yang Alkitab mau sampaikan. Bukan berarti kita harus tidur terus, malas-malesan. Kita harus kerja keras. Tetapi kalau kita kerja keras bersama Tuhan, bahkan kita lagi nggak kerja pun, Tuhan bisa dan akan memberkati kita. Dan salah satu hal yang membuat Allah itu memberikan ini adalah kepada mereka yang dicintainya, kepada mereka yang disenanginya, kepada mereka yang mendapat perkenanannya. Untuk mendapat perkenanan Tuhan tadi apa? Memiliki iman. Iman timbul dari 5 hal tadi. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Ketika sedang tidur. Wow. Mau Bapak Ibu mengalami ayat ini? Amin. Mau Bapak Ibu anak-anak muda, adik-adik mengalami ayat ini dalam hidup kita? Lagi tidur Tuhan mikirin saudara dan merancangkan kebaikan berkatnya. Bagian yang terakhir, last slide. Pada akhirnya imanlah yang dia cari pada hari kedatangannya. Kita baca bersama Lukas 18 ayat 8, 2 dan 3. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapat iman di bumi? Ya. Ini yang Tuhan cari nanti. Ketika Tuhan Yesus datang nanti, Dia mencari iman di antara orang-orang yang beriman. Dia tidak akan tanya pencapaian Bapak Ibu, punya tanah berapa hektar di Cisarua, punya kebun apa saja ya Pak Yohanes, ada kebun kopi, ada kebun sayur, kebun singkong. Ini tuan takur kita ini. Tidak peduli Bapak Ibu punya rumah berapa, tidak peduli saudara punya mobil, punya motor. Bukan itu yang Tuhan tanya, bukan itu yang Tuhan cari dari saudara dan saya. Tapi yang Dia akan cari dari saudara dan saya, apakah kita memiliki iman? Karena dunia nggak akan tambah baik, dunia akan tambah sulit ke depannya. Saat ini dunia sedang berperang bukan hanya karena minyak, tapi karena air.
Berapa puluh tahun yang lalu saya sudah membaca sebuah majalah yang namanya National Geographic yang memperkirakan, memprediksi satu saat bangsa akan berperang melawan bangsa bukan karena emas, bukan karena mutiara, bukan karena hasil bumi, minyak dan sebagainya, tapi karena air. Sadarkah Bapak Ibu bahwa air kita semakin langka hari-hari ini? Air semakin sulit. Dan satu saat, karena penduduk bumi butuh minum, satu hari berapa liter? 3 liter. Kalau sekarang ada 8 miliar, berarti butuh 24 miliar air sehari. Makin sulit. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan tetap percaya, beriman kepada Tuhan? Iman bukan di sini, karena ada rema. Jadi kalau tahun ini tema gereja adalah level up, naik level. Mulai dari hal yang paling mendasar, apa itu? Mulai iman kita naik level. Caranya 5 elemen tadi. Yang pertama tadi apa? 5M, yang kedua membaca, yang ketiga menulis, yang keempat yang kelima memperkatakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Yuk, adik-adik maju ke depan yuk. Lagu yang pertama awal tadi, boleh? Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita renungkan firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan pagi ini? Rema apa yang Bapak Ibu adik-adik semua dapatkan hari ini? Rema itu akan sangat berguna ketika saudara diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, dan masalah dan peperangan dalam hidup. Karena rema itu menjadi senjata yang akan sangat berguna. Mungkin saat engkau mendengar tidak terlalu banyak berguna. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara ya Tuhan, tapi kami berdoa, hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus terus bicara dalam setiap hati anak-anak-Mu, memberikan rema-Mu kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus.
tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Dan pada saat kami mengakhiri ibadah kami berdoa kasih, kemurahan, berkat, dan kebaikan Allah gak pernah berhenti mengalir dan mengikuti setiap langkah hidup kami. Ulanglah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Jangan lupa engkau membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman dalam hidupmu. Jangan engkau berbelok ke kanan atau ke kiri. Ikuti tuntunan Tuhan, karena setiap tuntunan Tuhan selalu membawa kita kepada keajaiban demi keajaiban. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta penghiburan, pertolongan, kekuatan, kemenangan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan selama-lamanya. Engkau memberkati jemaatmu Tuhan dalam apa yang mereka kerjakan, usahakan, lakukan, bahkan studi anak-anakmu diberkati, pergaulan mereka juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat Tuhan percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.